Jurnalistik ya kita harus sering baca berita karena harus melek isu. Halo, selamat datang di Jurcast, Jurnalis Podcast, tempat mengupas perspektif jurnalis. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama sosok jurnalis nih yang sedang bekerja di media antara, khususnya fotografer gitu kan. Langsung aja nih kita sambut aja nih Bang Tony. Halo Bang Tony, Iya, apa halo. kabar? Baik, Sarah. Iya, Sehat, oke. Sarah? Sehat Bang. Oke. Oke Bang, ini langsung aja kali ya kita tanya-tanya. Ini Bang Tony gimana sih ceritanya awalnya kenapa bisa milih jurusan jurnalis nih? Padahal kan di sini kan banyak banget ya apa profesi-profesi yang lainnya gitu. Kenapa harus milih jurnalis sebagai jurusan Abang? Ini kerjaan apa Ke jurusan jurnalis kuliah? Kuliah. Oh, jadi awalnya itu pengennya itu ilmu komunikasi ya. Karena kita emang dari zaman sekolah udah ya suka lah kayak bikin-bikin dokumentasi kegiatan sekolah kayak gitu. Walaupun emang belum punya kamera sendiri, masih minjem-minjem kayak gitu. Terus akhirnya karena kebetulan gue tuh dulu jurusannya IPA ya kuliahnya sekolahnya, tapi ngerasa pelajaran IPA kok nggak ada yang nyantol ya, nggak ada yang paham ya. Akhirnya wah salah jurusan nih. Jadi karena pengalaman salah jurusan itu gue langsung mikir kuliah nggak boleh salah juga nih. Jadi apa nih yang gue suka? Akhirnya gue mutusin gue suka di ilmu komunikasi atau penyiaran lah kayak gitu. Nah berhubung di UIN adanya komunikasi penyiaran Islam, dulu sempet daftar juga komunikasi penyiaran Islam, tapi karena minatnya banyak ya, akhirnya yang masuk di jurnalistik. Sempet ketolak di UMPTKIN, KPI, terus akhirnya masuk di jurnalistik lewat jalur SBM. Oh, SBM. Tapi akhirnya keterima KPI-nya itu di Mandiri. Akhirnya itu pilihan yang lumayan berat sih antara jurnalistik dan KPI. Akhirnya gue lebih milih jurnalistik aja deh. Karena menurut gue lebih langsung fokus gitu. Belajarnya langsung ke bidang jurnalistik. Kalau KPI kan lebih ke dasar-dasar ilmu komunikasinya banyak banget. Terus nanti baru ada penjurusan lagi. Jadi mumpung di UIN ada jurnalistik, mau deh biar bisa kerja di media kayak gitu dulu pengennya kerja di TV, jadi campers gitu, jadi kameramen TV kayak gitu, atau reporter di studio biar masuk TV kata orang tua kayak gitu. Tuh, tapi ya berjalannya waktu ya jadinya beginilah kayak gitu. Paling lanjutnya nih kayak Abang Tony kan jurnalis di fotografer antara ya. Tantangannya apa sih Bang selama jadi jurnalis tuh? Tantangannya tuh Kalau betul. foto jurnalis kita kan motret ya. Pasti kalau motret itu kita harus ke lokasi. Beda sama wartawan tulis. Wartawan tulis tuh kita bisa calling untuk ngasih untuk minta statement atau konfirmasi, atau wawancara bisa call aja. Atau kita bisa nerima rilis dari humas, pemerintahan kayak gitu. Sedangkan kita harus setiap peristiwa, setiap ada kejadian atau setiap ada acara, kita harus datang ke lokasi langsung dan motret. Tantangannya itu, jadi kita mobilitas kita tinggi banget. Misalkan kayak kemarin gua motret di UIN, terus sorenya motret ke bandara kayak gitu. Dan itu pakai motor, naik motor sendiri. Itu kan secara jarak mungkin ada berapa kilo ya? 30-an lah. Pulang pergi dan baliknya malam. Tantangannya juga ya jadi wartawan, waktunya fleksibel banget. Kita harus standby. Tapi kalau lagi senggang ya senggang. Kalau lagi padet ya padet. Kita udah istirahat, tiba-tiba ada peristiwa, kita harus berangkat kayak gitu. Tantangannya gitu sih. Itu tuh buat teman-teman yang mau jadi jurnalis ya, jadi kayak dari insight dari Bang Tony ini kayak penting banget ya Bang, tantangan harus juga ada tahu. Iya, jurnalis tuh biasanya cocok banget untuk orang-orang yang suka explore lah, suka jalan.
suka ketemu orang baru, suka ketemu hal baru kayak gitu. Cocok sih. Kalau yang nggak biasa mah mungkin kaget kayak bang. Pasti. Iya, kaget. Pasti. Ih, capek banget ya jadi jurnalis kayak gitulah. Itu jurnalis lapangan pasti kayak gitu. Oke. Bener di kuliah. Belajar yang bener tuh ya kak. Belajar yang bener di kuliah. Karena kan udah banyak kan matkul jurnalistik kan. Terutama bahasa jurnalistik sih dan penulisan. Intinya sebenarnya kalau di ilmu jurnalistik tuh ya kita harus tahu lah dasar-dasar jurnalistik, kaidahnya kayak gimana. Karena kan kita bukan cuma sekedar nulis kan. Kita harus bisa nulis. Misalkan nulisnya berita hard news, ya kita harus bisa menyampaikan berita secara efektif kayak gitu, singkat dan mudah dipahami oleh pembaca kita dan tanpa ada miss. Dan ada kode etik juga supaya kita nggak bikin berita yang terlalu dilebih-lebihkan lah atau diselewengkan lah, karena itu mudah banget untuk kita bikin dan orang bakal percaya tuh mudah banget. Gampang banget tergiur percaya. Iya bener, karena jadi tantangannya sekarang sosmed bagi jurnalis tuh sosmed sih. Kadang kita kebantu sama sosmed, kadang kayak Jadi keserang pesimisnya gitu. iya. Paling ini sama ini sih bang, kayak misalnya bang Tony sendiri kan dia karena dia jadi fotografer juga nih. Nah pas waktu semasa kuliah tuh gimana maksimalin waktunya biar siap terjun juga ke dunia jurnalistik tuh gimana gitu bang? Kalau pertama dulu mungkin rasanya masih karena COVID ya, kelas online itu mungkin banyak banget ilmu dari kuliah yang nggak masuk lah. Mungkin kita pahamnya ketika kita ngerjain tugas kayak gitu. Karena online kan nggak efektif banget lah menurut gua. Kita bisa ngantuk atau kita sambil ngapain lah, di kamar ngapain lah. Terus akhirnya ikut organisasi lah. Dulu gue ikut Juno Liberta. Dari situlah gue mulai kebantu untuk gimana sih nulis yang bener, kayak bener-bener praktek. Terus habis praktek kasih ke senior yang udah kerja di media, langsung dibedah tuh bahasa jurnalistiknya salah, kayak logika bahasanya salah, kayak gitu-gitu. Dulu paling pusing itu dibandingkan belajar foto ya, belajar bahasa. Belajar bahasa tuh rumit banget deh. Kita yang bahasa orang Indonesia tapi ternyata bahasa Indonesianya hancur. Kayak gitu tuh. Masih acak-acakan gitu ya bang? Iya, kayak kita dulu sekolah kayaknya ujian bahasa Indonesia nilainya jarang bagus deh. Kayak sedeng-sedeng aja. Walaupun kita ngerjainnya gampang. Kayak gitu sih. Terus setelah belajar banyak jurnalistik, akhirnya mulai belajar foto jurnalistiknya. Karena kan kebetulan gue suka foto. Di JL itu banyak senior yang emang suka foto juga. Jadi jalan lah diskusinya kayak gitu, gimananya. Latihannya kita ya turun ke lapangan, kayak dulu awal-awal kayak demo-demo lah, motret-motret demo kayak gitu untuk portofolio. Jadi kalau menyiapkan diri saat kuliah untuk kerja di bidang jurnalistik, kita banyakin portofolio. Terjun lapangan, kita bikin sesuatu, bikin karya, banyakin karya aja. Jadi dulu gue bisa magang di Antara itu karena banyak foto-foto liputan yang tayang di Juno Liberta kayak gitu. Jadi udah kelihatan kita bisa bikin berita, kita bisa moto, kita bisa nulis, dan udah diupload di web kayak gitu kan. Webnya juga web nggak abal-abal, ada organisasinya. Jadi kantor yang mau kita lamar itu udah yakin sama kita kayak gitu. Intinya banyakin porto dan pengalaman sih. Dan jangan capek belajar, banyak nanya lah. Karena banyak senior mungkin yang udah kerja di bidang jurnalistik, bisa ditanya-tanya lah kayak gitu. Berarti yang paling penting tuh emang pertama sih hobi dulu ya bang sih bang? Iya, hobi. Nah, kalau misalnya emang kita udah hobi itu pasti
gampang gitu jalaninnya Iya, sesuai iya. kemauan gitu. Bener, passion lah. Iya benar Maksudnya. passion. Kadang tuh gue suka capek nih, liputan sana sini, aduh capek banget. Tapi ketika kita liputan jauh tapi gambarnya bagus, kita seneng karena kita dapat gambar bagus dan nggak banyak orang punya misalkan. Jadi karena kita hobi suka punya foto bagus gitu ya, jadi kesenangannya di situ lah, walaupun harus capek jauh segala macam kayak gitu. Ya, berarti emang ya banyak banget lah harus yang dilakuin gitu sebagai jurnalis gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih banyak nih untuk Bang Tony udah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. share cerita gitu ya untuk jadi pengalaman jurnalis. Sama-sama. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa nih catat apa aja nih apa insight-insight yang kita dapetin dari Bang Tony gitu ya. Oke deh guys, itu dia keseruan obrolan kita kali ini. Gua Sarah pamit undur diri di Jurcast, Jurnalis Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.